untuk makanan yang beliau gunakan itu adalah memanfaatkan pakan alam ya teman-teman. Beliau mencari ketepok pisang, terus beliau tanam enceng gondok seperti itu, dan juga istilahnya cari keong sawah pun di lingkungan sekitar itu banyak sekali, karena samping-sampingnya itu adalah apa ya teman-teman, tanaman padi lah. Ini buat gambaran bila mana teman-teman ingin memulai peternak entok itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Jumpa lagi bersama Entok Mulingi Raya, dimana kita di sini fokus beternak jenis entok jumbo ya. Karena kelebihan dari jenis entok jumbo itu sendiri adalah pertumbuhan yang cepat dan hasil masa panen itu juga cepat juga. Jadi beternak entok itu apa ya, khususnya untuk jumbo itu menurut saya itu sangat recommended sekali ya. Entah itu kita untuk jalur pedaging ataupun untuk jalur kontes. Jadi pemilihan untuk entok jumbo itu ada dua kriteria ya, untuk jalur pedaging ataupun untuk jalur kontes. Jadi buat teman-teman yang istilahnya beternak entok terus ingin fokus untuk sistem pedaging, itu saya sarankan pakai jenis entok jumbo yang kualitas grade C atau grade B. Dan kalau untuk jalur kontes, teman-teman bisa memakai entok jumbo yang kualitas grade A. Itu menurut saya. Lah di sini saya ingin apa ya teman-teman, ingin berbagi pengalaman. Saya itu main ke salah satu peternak entok ya yang ada di Blitar. Dia dulu itu adalah bekas driver ya, tukang driver cabai terus telur kayak gitulah istilahnya, seperti di ekspedisian kayak gitu. Terus beliau itu beralih ke beternak kambing. Kambingnya sempat banyak. Nah itu adalah kambing Jawa ya kalau bahasa Indonesia, entah itu bahasa Indonesia apa bahasa Jawanya, itu adalah kambing Jawa yang biasanya warnanya itu hitam putih, merah putih kayak gitu. Itu pada sudah kapasitas banyak teman-teman, sudah tanam bank pakan dan lain sebagainya. Dia itu bangkrut teman-teman. Bangkrutnya karena kena apa itu yang kemarin itu penyakit tuh PMK kalau nggak salah itu namanya. Itu habis semua. Ya sempat sih ada yang sembuh, cuma dia habisin semua daripada nanti resiko kalau sampai habis semua untuk kambingnya. Jadi setelah itu beliau itu berpikir teman-teman, bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan. Nah seperti itu. Jadi beliau iseng sih sebenarnya dulu itu, cobalah iseng beternak jenis entok jumbo. Nah dia itu beli di salah satu temennya, dia beli DOE, itu cuma beli 15 ekor. Setelah dibesarkan kelihatan jantan dan betinanya itu betinanya 5, jantannya itu 10. Nah itu mati 1. Jadi tinggal betina 5, jantan 9. Dia besarkan terus. Nah sampai menjadi indukan. Nah pengalaman beliau beternak entok seperti itu, mulai dari nol lah, mulai dari dasar. Nah itu sampai dia jadikan indukan, terus beliau kembangkan sampai sekarang. Akhirnya teman-teman, setelah berkembang biak ya, ada banyak sekali entoknya sekarang ya, mungkin sekitar kapasitas 200-an lah. Itu pun beliau sekarang juga hanya melayani itu
cuma lingkup sekitar teman-teman, belum pernah kirim ke luar kota. Cuma apa ya, bila mana ada yang beli itu cuma lingkup di daerahnya aja gitu loh, sampai itu pun kehabisan stok teman-teman. Untuk DOE belum masih proses bertelur aja udah banyak yang ngantri, ada yang usia 1 bulan 2 bulan itu udah banyak, istilahnya apa ya teman-teman, sudah banyak yang order. Dan beliau itu bilang gini, kalau ada konsumen yang datang ke kandang, beliau cuma bilang, udah kamu mau usia berapa silahkan pilih sendiri. Nah, jadi di sana itu enaknya kalau mau beli ya, kita tinggal ambil mana yang kita cocok itu kita ambil sendiri, kita milih sendiri, nggak harus dipilihkan sama yang punya, itu enaknya. Jadi beliau itu memberikan istilahnya pelayanan lah, sehingga banyak sekali para konsumen yang ingin materi entok jumbo itu langsung datang ke kandang, memilih sendiri sesuai dengan selera, entah mau usia 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan, itu konsumen disuruh memilih sendiri. Jadi kita bisa menarik kesimpulan teman-teman, bahwa peternak entok bila mana kita itu tekuni, terus kita pahami dan kita kuat sama prosesnya, itu pasti ada hasilnya. Dan salah satu contohnya yang barusan saya sampaikan tadi ya, dari pekerjaan utama sebagai driver di ekspedisi, terus karena merasa capek atau sudah bosen lah di jalan terus, akhirnya beralih ke kambing pun ada terkena PMK. Kambingnya itu habis semua ya, maksudnya habis ya, sebagian mati, sebagian dijual daripada terkena semua. Nah setelah itu kan tadi yang saya sampaikan, dia beralih ke jenis beternak entok. Nah beliau tekuni karena beliau itu memang senang di peternakan gitu loh. Jadi beliau itu sambil menambah penghasilan juga ada rasa senang ya. Jadi beliau kembangkan sampai banyak, dan untuk sistem penjualan pun beliau nggak bingung, sudah banyak istilahnya konsumen itu langsung datang sendiri ke kandang. Dan untuk makanan yang beliau gunakan itu adalah memanfaatkan pakan alam ya teman-teman. Beliau mencari gedebok pisang, terus beliau tanam enceng gondok seperti itu, dan juga istilahnya cari keong sawah pun di lingkungan sekitar itu banyak sekali, karena samping-sampingnya itu adalah teman-teman, tanaman padi lah, sehingga biasanya keong sawah itu banyak kan saat para petani itu menanam padi lah, di situ keong sawah itu banyak sekali, makanan juga melimpah ya teman-teman. Dan juga selain itu beliau juga menggunakan pakan pabrikan juga, tapi pakan pabrikan itu enggak seberapa lah yang beliau aplikasikan. Beliau gunakan 511, konsentrat, sama bekatul dan polar. Nah itu sebagai pakan utamanya, dan yang lain itu pakan alam ya teman-teman. Dan pemberian beliau itu kalau saya lihat sangat, dari pakan pabrikan itu nggak banyak lah, cuma sebagai perangsang aja teman-teman. Jadi ini buat gambaran, bila mana teman-teman ingin memulai peternak entok itu, yang pertama ya teman-teman pahami dulu ilmunya, mulai dari pembuatan kandang, cara pemilihan bibit, terus perawatan, ransum pakan, dan cara pemasaran. Bila teman-teman sudah memahami 5 hal ini, insya Allah teman-teman itu sudah punya poin 50% keberhasilan dalam peternak entok. Dan juga yang paling penting, teman-teman andai kata mengalami suatu kendala, jangan mudah putus asa, itu yang paling penting. Semoga konten yang saya buat ini
bisa menginspirasi lah buat teman-teman yang baik pemula atau yang sudah senior. Jangan mudah-mudah bosan ya atau putus asa dalam menjalankan suatu usaha, karena usaha apapun, entah usaha yang kita usaha kecil sampai usaha paling besar, yang namanya resiko itu pasti selalu ada. Jadi buat teman-teman selalu semangat ya. Mudah-mudahan konten yang saya buat ini bisa menginspirasi teman-teman untuk peternak entok. Dan untuk pemula ya, saya sarankan pakailah jenis entok jumbo, karena dari peternak jenis entok jumbo itu kita menang dari segi pertumbuhan dan besarnya juga beda dibanding entok lokal. Jadi lebih menguntungkan entok jumbo lah. Tinggal teman-teman itu nanti mau fokus untuk jalur pedaging apa jalur kontes. Nah, untuk penyampaian sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi buat teman-teman, bila mana konten saya ini apa ya istilahnya bisa membantu teman-teman untuk mencari peluang usaha, silahkan bantu dengan subscribe ya, bantu dengan subscribe, like, komen atau apalah. Ataupun teman-teman ingin apa ya, ingin dibuatkan konten seputar dunia perentokan tentang apa, silahkan teman-teman itu komen aja. Siapa tahu saya bisa membantu. Atau kendala apa buat teman-teman yang sudah peternak entok kok belum bisa memecahkan suatu masalah, silahkan komen aja. Insya Allah nanti saya buatkan VT. Oke ya teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.